Selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan coba melanjutkan Matius pasal 13 yang kemarin kita sudah bahas, tapi baru satu perikop di malam hari ini dalam program Tadarusan Alkitab. Kenapa saya kasih nama Tadarusan? Karena saya terinspirasi oleh saudara-saudara kita yang Muslim yang ada program Tadarusan Quran gitu ya, yang secara sederhana mungkin tidak sempurna gitu ya. Artinya itu mereka membaca kitab suci mereka dalam kurun waktu tertentu, rutin gitu ya, sampai mereka selesai gitu ya. Dan saya memberikan muatan pemahaman yang baru, yakni kitab sucinya itu Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang saya percayai sebagai kitab suci saya. Jadi saya hanya mengadopsi ya kata tadarusan itu. Jadi tidak berniat untuk hal-hal yang lainnya ya, karena saya menyukai aja ya apa kata tadarusan itu, karena maknanya tadi ya. Saya mengagumi mereka yang mendalami kitab suci mereka, membaca, bahkan mungkin mereka membaca hanya bisa membaca tapi tidak mengerti katanya ya, karena mereka membaca dalam bahasa aslinya ya. Nah, jadi saya mengagumi, mengapresiasi, dan saya menganggap itu bagus aja kalau dibawa dalam program ini ya. Jadi itulah makanya saya kasih nama Tadarusan Alkitab ya. Saya mengajak kita semuanya untuk membaca Alkitab, karena Alkitab adalah buku panduan hidup kita ya. Dan sebelum kita mulai, sama-sama saya mengajak untuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar selama ini dan kami mau belajar lagi malam hari ini. Kami doa agar apa yang kami pelajari ini jadi berkat buat kami semuanya, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami. Kami percaya Yesus Kristus akan tolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masing di Matius pasal yang ke-13. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada Matius pasal 13. Kita mulai malam hari ini di ayat 24. Ayat sebelumnya, perikop sebelumnya soal penabur, benih, dan juga tanah ya. Tanah yang nerima benih yang ditabur oleh penabur itu. Bapak Ibu bisa mengikutinya di hari kemarin ya. Di channel ini ada pertinggalnya ya, Tadarusan di hari kemarin. Dan sekarang kita masuk dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bersama saya, saudara ya. 3, 1 ya. Sebentar. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa ini perumpamaan kembali soal gandum. Dan ada lalang juga di situ, ada penabur, ada yang jahat. Ini adalah keseharian yang bisa ditemui dalam kehidupan orang Israel di zaman Perjanjian Baru. Maksud saya mengatakan demikian bahwa kenapa Yesus pakai bahasa perumpamaan? Karena bahasa perumpamaan bahasa yang paling dimengerti oleh masyarakat umum. Ya, dengan Yesus membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan contoh-contoh yang sehari-hari mereka temui, itu akan memudahkan mereka mengerti tentang apa yang atau pesan apa yang Yesus ingin sampaikan. Jadi sudah terbiasa zaman itu bahwa orang tuh menabur benih di ladangnya, dan orang kalau menabur benih di ladangnya pasti benih yang baik dengan harapan tumbuh dengan tanaman atau gandum yang baik. Gandumnya baik, yang ditabur dari benih yang baik, yang dibeli dari harga benih yang termahal, tentu nanti hasil panennya pasti berlimpah. Tapi pada faktanya seringkali juga didapati, kok aku nabur benih yang bagus di tanahku yang gembur, yang sudah kuolah, tapi kok masih ada aja gitu lalang yang bahkan tumbuh. Nah, hal-hal seperti ini itu dipahami juga oleh masyarakat saat itu. Oh, besar kemungkinan ada orang nggak suka sama saya. Sehingga ketika kita nabur benih ini, ya malam-malam hari kapan gitu ya, ada orang jahat itu juga sambil lewat aja gitu ya, terus nabur benih lalang, ya, menabur lalang ya di dalam ladang itu. Dan saat itu kan, jadi Bapak Ibu jangan dipahami bahwa ladang di Israel itu seperti ladang yang ada di misalnya di kampung halaman kita. Ya. Saya sih memahaminya gitu, karena di kampung saya, di kampung orang tua tepatnya, di Kediri atau di Solo sana, itu sawah mereka itu bukan ada di sekitar rumah mereka. Ya, mereka punya desa, desanya itu rumah-rumah orang, ya, ada kebun memang di situ, tapi tidak ada sawah. Nah, sawahnya itu di luar kampung, di luar desa mereka, ya, di luar tempat mereka hidup, ya. Jadi misalnya itu sawahnya tuh mengelilingi kampung itu. Ya. Jadi kalau orang mau ke sawah itu harus ya agak jalan dulu keluar rumah cukup jauh gitu ya. Tergantung sawah mereka posisinya di mana. Tapi kalau zaman di Israel ini ya gandum itu ya di sekitar rumah mereka ya. Tidak ada pematang-pematang sawah seperti yang ada ditemukan di Jawa, di Bali, di beberapa tempat di Indonesia. Ya, ladang itu seperti kebun. Jadi orang di Timur Tengah sana, di Israel dalam konteks Perjanjian Baru, ladang gandum itu seperti kebun. Nah, kalau kebun itu ya berarti ya dekat rumah, di belakang rumah, di samping rumah, di depan rumah, dan di lokasi kebun itu ya ada ladang, ada rumah kita. Berarti kalau itu kita pahami ya, orang lalu lalang di sekitar itu hal yang biasa, karena kebun itu kan bisa dilewati siapa saja. Hari-hari ini saja, di zaman modern ini saja, kebun kita sudah kita pagarin, ya, sudah dipagerin. Tapi zaman dulu, seingat saya waktu saya kecil, itu rumah mbah saya sama rumah tetangga itu ya nggak pagernya ya nggak ada gitu ya, cuman pagar depan doang. Itu pun dibuat di zaman Orde Baru, ya nggak saudara? Ya, ada gambar-gambar lambang provinsi, ya, Garuda Pancasila, ya, itu pasca Orde Baru lah. Sebelum Orde Baru saya yakin nggak ada itu pagar itu. Seingat saya zaman saya kecil, kalau ke rumah mbah saya terus lihat foto-foto mereka zaman dulu, ya rumahnya ya dari jalan lalu lalang langsung rumah gitu. Jadi antara jalan dengan kebun di depan rumah itu tidak ada batas. Jadi orang kalau jalan begitu saja, terus malam-malam ya dia bawa benih lalang terus mereka tabur gitu, ya nggak akan ketahuan. Dan kalau ada orang nggak disukai sama orang tertentu, orang jahat ini bisa tentu saja menaburkan benih lalang itu. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya kata perumpamaan Tuhan Yesus ini ya, di tengah gandum yang bagus itu ya muncul lalang, sehingga para orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan ini berkata, apakah kami cabut aja lalang itu? Nah, Tuhan yang bijaksana ini sadar bahwa ini yang buat adalah musuhnya, ya jangan dicabut lalang itu.
Karena kalau kau cabut lalang itu, maka lalang itu yang akarnya sudah cukup kait-mengkait dengan gandum, itu akan mencabut juga gandum itu. Sehingga akhirnya semuanya tercabut, nggak bisa panen. Udah biarin aja lah. Hasil panennya pasti nggak maksimal. Ya, pasti nggak maksimal. Karena vitamin, akar-akar dari gandum itu tidak bisa tidak bisa memakan semua yang ada dalam unsur hara dan lain sebagainya di tanah itu, karena bersaing dengan lalang kan. Tapi paling tidak pasti ada panennya. Yang tadinya panennya diharapkan bisa 100, ya dengan lalang di sekitar mereka, ya paling panen jadi tinggal 60. Tapi paling tidak ada hasil panen yang mereka bawa, dibanding kalau dicabut lalang itu, ya gandumnya tercabut, akhirnya modal habis, tidak ada panen. Ya, inilah perumpamaan di awal ini. Ceritanya apa? Lalang itu siapa? Nggak digambarkan di sini. Tapi kita temukan, saudara, coba kita loncat ya saudara ya. Nah di sini ya, di penjelasan perumpamaan lalang di antara gandum. Jadi saya langsung loncat di ayat 36 saudara ya, supaya saudara kita sama-sama bisa mengerti, karena ada penjelasannya, dan yang menjelaskan kembali Tuhan Yesus ya. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, penjelasan soal lalang dan gandum ini ya seolah-olah memang bicara soal akhir zaman. Memang iya akhir zaman. Ya, bahwa nanti di akhir zaman malaikat Tuhan akan dikirimkan dan akan mengumpulkan yang jahat dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaan Allah di bumi ini ya. Kemudian nanti mereka akan dilemparkan dan dibakar seperti lalang, akhirnya dibakar oleh api. Tapi bukan itu strong point-nya di sini. Kalau bagi saya ya, strong point-nya adalah bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada orang di sekitar kita yang seperti lalang, tampilannya tapi seperti gandum. Dan itu sengaja ditaburkan atau disusupi oleh perintah iblis di tengah-tengah kita. Nah ini yang selalu saya mengatakan dalam banyak hal, bahwa ada orang-orang jahat di sekitar kita yang secara naluri mungkin mereka tidak berpikir mereka jahat. Ya, mungkin mereka tidak sadar mereka sedang dikuasai si jahat itu. Nah karena mereka memang tidak memahami dia atau diri mereka adalah jahat, tapi mereka punya karakter yang jahat itu dan dipakai setan itu. Sehingga ketika ada di tengah-tengah orang Kristen, mereka itu kayak jadi kanker gitu, jadi penyakit di dalam keluarga komunitas Kristen yang tergabung dalam komunitas itu. Sering mengadu domba, sering ngomongin orang, sering memfitnah, ya. Sering melakukan hal-hal yang jahat lah begitu saudara ya. Itu dilakukan mereka satu dengan lainnya, dan akhirnya merusak komunitas Kristen itu. Dan ini dalam pengalaman saya sebagai seorang pelayan Tuhan, ketika saya dulu masih melayani di sebuah gereja yang besar dan saat ini mengembalakan gereja The Way, itu ada saja orang-orang seperti itu saudara. Sebagai pengamat, sebagai praktisi, saya melihat itu terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Saya juga melihat bukan dalam pengalaman langsung saya, tapi saya mengamati juga pelayanan atau komunitas orang lain yang saya dapat ceritanya maupun saya mengamati langsung karena cukup dekat dengan saya. Ada saja orang-orang seperti ini, saudara. Ya, kita sering bahasakan ini orang nggak tulus,
orang Kristen atau pelayan Tuhan yang berpolitik, pelayan Tuhan tapi nggak bertobat. Itu kan bahasa sebutan kita, ya. Tapi atau mungkin juga ada banyak orang yang mengkasih stempel yang lain, stigma yang lain kepada orang ini. Tapi ya orang ini ada di lingkungan kita. Dan kadang-kadang orang Kristen juga tahu ada orang yang sering ngomongin orang lain di komunitas kita, tapi malah diterima. Ya. Ada orang lain di komunitas kita yang sering mengadu domba, tapi kita bisa terima. Kenapa? Karena kita lihat, oh dia Kristen juga, dia baca Alkitab, oh dia bawa Alkitab, oh dia doanya pinter. Ya, dengan pemikiran-pemikiran tadi kita berasumsi nggak mungkin lah orang ini jahat. Tapi bisa jadi saudara, orang seperti ini tuh yang disusupi atau menyusupi kelompok kita yang diperintahkan oleh iblis, dan iblis menguasai orang ini. Nah, orang ini bisa jadi nggak sadar dengan apa yang terjadi atas dia, yang dimana dia dikendalikan oleh iblis gitu. Sebab banyak hal dalam pengalaman saya, ada orang yang tidak sadar bahwa dia sedang salah. Ada orang itu saudara, ketemu si A ngomongin si B, ketemu B ngomongin A. Si A dan B jadi nggak tegur sapa. Tapi dia, si C ini, yang merusak hubungan si A dan B ini karena saling ketika bertemu A ngomongin jeleknya si B giniin kamu loh, ketemu B juga ngomongin si A nih giniin kamu, sehingga si A dan B akhirnya tidak bertegur sapa dan musuhan, terjadi perpecahan di antara mereka. Tapi si C ini sebenarnya dia nggak sadar dia sedang melakukan hal itu. Ya dia mungkin keceplosan aja, ya dia mungkin ya seperti natural aja gitu, nggak sedang berpolitik sebenarnya, tidak sedang merencanakan ingin memecah belah si A dan B. Tapi yang dia lakukan salah. Dan saya temui banyak orang yang model begini, saudara. Artinya orang ini, si C ini, ketika membuat si A dan B tidak lagi bersahabat, dia tidak sedang rencana, dia tidak merencanakan, dia juga tidak sedang berpikir akan memisahkan mereka. Sehingga ketika nanti si A dan B terpisah dan dia tahu, dia juga nggak ngerasa bersalah. Bukan karena hasil dia. Emang mereka udah punya masalah aja, gue cuma ngomong kebenaran doang. Gue cuma ngomongin dong si B gini ke A. Gue cuma ngomongin dong si A gini ke B. Itu kan fakta. Mungkin fakta, saudara. Tapi kan ini orang yang akhirnya memecah mereka. Bukannya kalau si A ngomongin si B kepada si C, si B ngomongin si A kepada si C, bukankah si C seharusnya yang nggak gitu sebenarnya, gini. Justru kan harusnya begitu. Tapi dia tidak. Dia ngerasa dia nggak berdosa. Karena si B emang ngomongin si A. Si A emang ngomongin si B. Nangkep, saudara? Saudara sadar nggak ada orang model begini di sekitar kita? Dan bagi saya orang seperti ini itu bukan orang baik. Lepas mungkin tampilannya baik, tapi orang ini pasti dikuasai si setan. Karena memecah belah itu bukan tipikal kekristenan, saudara. Ya. Bukan memecah belah sesama saudara. Ya. Dan kalau kita baca tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ya, benih yang bagus itu adalah benih lalang yang bagus itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan ke tanah. Tanah itu apa, saudara? Ya, tanah itu adalah gambaran kita yang di hari kemarin itu menumbuhkan benih menjadi gandum dan benih itu menjadi lalang. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Nah, kalau dalam perikop ini, benih itu adalah anak manusia. Orang yang menaburkan benih itu adalah anak manusia, bukan penginjil. Ya, bukan saya pendeta, tapi Yesus anak manusia. Dia naburkan benih yang baik, firman yang baik. Ladang itu ialah dunia. Dunia ini. Tanah itu dunia ini. Nah, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi Tuhan Yesus dalam perikop ini itu naruh anak-anak manusia, ya, di dunia ini. Ada orang-orang pilihan yang memang Tuhan pilih untuk hidup di dunia lingkungan yang seperti ini. Ditaruhlah di komunitas A, terjadilah komunitas A, terbentuklah komunitas A, dan selanjutnya. Tapi si jahat ini, iblis ini nggak suka lihat Yesus menaruhkan orang-orang pilihannya di dunia ini. Maka dengan segala trik dan caranya, si jahat menyusupkan
anak-anaknya yang jahat juga di tengah-tengah anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, anak-anak kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga kini tadi terjadi pertikaian, perdebatan, permusuhan, perselisihan, perpisahan. Dan itu hal yang biasa. Ya. Jadi dalam pelayanan ya, kalau saudara mendapati orang seperti ini ya, saudara harus siap menyikapinya dengan baik. Karena ya tadi saya bilang, kadang-kadang orang-orangnya si jahat ini nggak sadar apa yang dia perlakukan, apa yang dia perbuat. Jadi tentu kita kalau mengusir dia, keluarkan dia dari komunitas Kristen kita, kadang-kadang kurang bijaksana juga. Karena dia memang tidak sadar dia sedang dipakai si jahat. Mestinya kan kita layani. Sambil nunggu waktu kita bawa dalam doa. Nah, dalam prosesnya itu, ya bagaimana dengan anak-anak manusia yang sudah dicemari anak-anak si jahat ini? Kalau anak-anak si jahat ini kita cabut, kita usir, nah bisa jadi kan anak-anak si jahat ini sudah menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan anak-anak kerajaan Allah di komunitas itu. Nah kalau satu dikeluarin, mereka merasa ini saudara mereka, mereka terluka. Kok si A dikeluarin sih dari gereja kita? Si B dikeluarin sih dari gereja kita? Apa salah mereka? Nanti akan jadi batu sandungan. Dan bisa jadi orang-orang yang disebut anak-anak kerajaan Allah ini juga akan keluar dari gereja, keluar dari komunitas, sakit hati dengan pendeta, sakit hati dengan gereja. Gereja kok kayak organisasi aja, kayak perusahaan aja keluarin orang. Nah ini yang harus dipahami, saudara. Kalau dalam organisasi gereja ya mestinya nggak ada memecat anggota itu. Dan seumur hidup saya, dan saya janji sampai akhir saya tidak akan pernah memecat orang siapapun itu. Ya. Kalau dalam pelayanan saya ada orang keluar, orang tim saya keluar, ya itu pasti sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Karena itu pilihan mereka. Yang penting bukan saya yang punya otoritas, atau saya menggunakan otoritas saya untuk mengeluarkan mereka, membuat mereka keluar. Mereka yang memilih keluar sendiri dengan pikiran mereka. Dan saya ketika mereka keluar, saya berdoa sama Tuhan, apa salah saya? Saya coba dengan objektif. Ketika saya lihat, kok kayaknya kesalahan saya tidak ada ya. Sudah. Yang penting saya sudah minta ampun sama Tuhan, dan ketika orang itu keluar juga saya sudah saling memaafkan. Ya kalau mereka tetap mau keluar, ya silahkan, itu pilihan mereka. Tapi memecat orang dari jemaat, dari pelayan Tuhan, itu saya nggak pernah. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah. Sebab saya tahu firman Tuhan ini. Kalau saya pecat orang yang saya anggap jahat di gereja, saya keluarkan orang yang saya anggap jahat di gereja. Dan kalau orang ini sudah mempengaruhi jemaat yang lainnya nanti akan terluka, salah paham dengan saya. Saya lakukan demi kebaikan, tapi mereka salah paham. Ya kalau mereka keluar dan mereka tertanam di gereja lain. Sebab ada beberapa orang yang saya tahu keluar dari komunitas kami dan sekarang ini melalang buana. Tidak tertanam di sebuah gereja. Kadang-kadang saya lihat ada posting di gereja A, kadang-kadang di gereja B, jalan-jalan gitu. Jadi saya sedih secara hati. Tapi mau gimana, itu pilihan mereka. Ya. Kalau seperti ini kan tidak bergereja. Tidak tumbuh dalam iman yang benar gitu. Dan saya berani yakin orang yang pindah-pindah gereja, orang yang jalan-jalan seperti ini, itu orang Kristen yang mungkin secara teologia tahu, tapi teologinya tidak sehat. Jangankan level jemaat, saya kenal level pendeta yang bukan pendeta gereja tertentu ya, tapi dia memang pernah ditabiskan atau apa begitu, atau pengkhotbah lah gitu ya, lebih tepatnya. Tapi dia dipengaruhi oleh banyak teolog gitu, banyak hamba-hamba Tuhan yang punya nama gitu. Yang sebenarnya kalau saya sebagai seorang teolog melihat hamba-hamba Tuhan yang diikuti ini ya punya latar belakang teologi yang berbeda-beda. Tapi karena pengkhotbah ini memang tidak punya skill teologi yang dasarnya ya dia pikir semua pengkhotbah hebat itu bagus, dia dengerin semuanya, dia serap semuanya. Sehingga teologi dia jadi teologi yang ya kalau dibilang ngaco ya terlalu ekstrim, tapi dibilang benar juga enggak gitu ya, campur aduk. Dan saya ya bingung sendiri ya, ini kok dia ngajar satu sisi begini, satu sisi begini.
Dan dia tidak sadari itu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia salah, saudara. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Sebab kalau orang jahat itu dicabut, lalang itu dicabut, maka pasti akan melukai gandum. Ya, maka biarin aja. Saya sebagai pelayan Tuhan, kalau itu terjadi di komunitas saya biarin aja. Biarlah mereka bertumbuh. Ya. Kalau saya tahu ada lalang benar-benar di dalam komunitas kami, ya saya tetap melayani. Tapi saya tahu di hati ini lalang. Saya bawa dalam doa pribadi, ya. Dan saya yang tahu dalam hati ini gandum, ya, benih gandum yang baik, atau anak-anak kerajaan surga yang memang hatinya tulus mau mencari Tuhan, itu saya layani dengan lebih sungguh lagi. Saya perhatikan lebih sungguh lagi. Supaya meskipun mereka tidak bisa sehat karena ada lalang di tengah-tengah mereka, ya, yang mempengaruhi pikiran mereka. Kan saya nggak bisa mengawasi semua jemaat kan. Di gereja mungkin bisa saya perhatikan, tapi kalau di luar gereja mereka kumpul-kumpul, makan-makan, janjian sendiri kan saya nggak tahu. Atau mereka whatsappan, saya kan nggak tahu. Pasti tercemar. Ya. Paling tidak orang yang saya anggap tulus di gereja itu, karena saya perhatikan dengan sungguh, andai kata tidak bisa berbuahnya lebat 100%, tetap bisa berbuah. Sambil saya berharap, berdoa, agar si lalang ini bisa berubah. Meskipun teorinya secara definitif gitu ya. Kalau lalang aja, nggak mungkin jadi gandum gitu. Ya. Jadi ya itu akhirnya saya melayani aja. Tapi di tengah pelayanan saya diberikan kepekaan oleh Tuhan, mana yang gandum, mana yang lalang di tengah komunitas kami. Kebetulan komunitas kami kan tidak besar. Ketika dulu saya di gereja besar pun tidak semua jemaatnya itu saya pahami. Saya hanya kenal beberapa orang di beberapa cabang saja. Dan saya tidak pernah bilang sama koordinator atau pendeta yang lebih senior bahwa itu jahat. Enggak, saya diam aja. Saya tahu roh saya itu jahat. Orang ini nggak benar. Bahkan dalam tim pelayanan juga saya pernah melihat, merasakan ini ada orang nggak benar, mulutnya jahat ini. Tapi saya tidak bilang juga orang ini mulutnya jahat. Sebab kalau saya tiba-tiba bilang orang ini mulutnya jahat, siapa tahu orang yang saya bilangin itu temannya dia, terluka lah dia. Kok pendeta bukannya mempertobatkan malah ngomongin orang? Ya saya diam saja. Saya biarkanlah mengalir. Dan saya masih ingat beberapa momen juga akhirnya ada orang yang saya anggap itu jahat, ya keluar. Kalau keluar dengan sendirinya ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya harus kita terima. Tapi saya layani sungguh orang-orang yang benar-benar punya hati yang tulus itu, supaya punya iman yang benar. Jadi kita nggak bisa cut off gitu. Tapi seorang pelayan Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan, Bapak Ibu harus punya kepekaan atau minta kepekaan daripada Tuhan. Sehingga kalau kita tahu itu lalang, kita nggak habiskan energi kita untuk merubah lalang jadi gandum. Impossible, nggak mungkin. Ya. Dan kadang-kadang itu lalang itu nggak sadar dia lalang, saudara. Karena tampilan lalang dan gandum itu sama, saudara. Seringkali juga nggak sadar itu gandum, yang diajak ngomong itu lalang. Karena tampilannya sama. Bapak Ibu coba lihat lalang liar sama gandum itu 11-12 secara fisik. Itu akan berbeda ketika nanti dia sudah musim panen. Itu bedanya cuma di situ doang. Ketika jadi tunas, tumbuh, itu kayak rumput biasa aja. Tapi yang membedakan nanti ketika sudah waktunya musim panen, itu gandum itu ada bulir-bulirnya. Ada buahnya yang membuat gandum itu semakin menunduk karena bulirnya berisi ya gandum atau beras itu, padi itu. Sedangkan lalang tetap tegak. Tapi secara kontur bentuk daunnya sama, hampir mirip. Ya kalau petani yang mendalami itu pasti akan bisa lihat bedanya. Tapi kita orang awam akan bisa lihat bedanya, sama. Nah baru nanti musim panen dicabut semuanya. Karena kalau sudah musim panen itu ya namanya gandum, namanya padi ya harus dicabut atau disabit gitu lah. Ya, dilukai. Diambil yang hanya bulir-bulirnya, baru nanti pas disabit bersama-sama dengan lalang, kelihatan yang mana lalang. Itu dikumpulkan di satu tempat. Yang gandum, yang ada bulir-bulir gandumnya dikumpulkan di satu tempat. Baru nanti dibersihkan, keluarlah butir-butiran gandum, butir-butiran padi. Yang lalang, ya dibiarkan gitu aja sampai kering, nanti dibakar, habis.
Begitu terus nanti proses pengolahan ladang. Kehidupan di dunia, ladang itu kan dunia. Begitu terus dari awal hingga nanti akhir zaman. Di mana ada gandum, pasti ada lalang di situ. Dan lalang yang menaburkan adalah si jahat. Dan jangan bilang, kok bisa ya di ladang gandum itu ada lalang? Berarti penaburnya nggak benar dong, petaninya nggak benar. Perhatikan ayat-ayat ini bahwa penabur itu adalah anak manusia, Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak membersihkan ladang itu sebelumnya? Saya yakin Tuhan sudah mengkondisikan ladang itu bagus sebelumnya. Tapi niatnya si jahat itu ada aja. Orang jahat itu kan saya bilang, kita buat baik kayak apapun, kalau ada orang jahat, sebaik apapun yang kita lakukan tetap aja jahat di mata mereka. Begitu pula iblis, musuh kita itu. Ya. Dia punya banyak cara untuk tadi, ya, merusak ladang yang ditabur benih yang baik itu. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kita mengerti sekarang, saudara, bahwa kenapa di sekitar kita ada orang-orang seperti ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu jangan menghakimi, oh lalang dia, jangan begitu. Udah diam aja, saudara. Ya. Sambil Bapak Ibu harus kemudian celik matanya, celik hatinya, celik pikirannya, bahwa dengan siapa kita bergaul. Maka berteman itu dengan siapa saja, tapi bergaul, di mana kita tukar pikiran, hati ke hati, curhat itu harus hati-hati dengan orang yang benar-benar kita tahu benar. Jangan sembarangan curhat. Jangan sembarangan bersaksi. Jangan sembarangan cari kuping untuk bisa mendengarkan omongan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang ngakunya hamba-hamba Tuhan, pendeta kayak saya juga hati-hati. Karena saya bilang tadi, bicara mengenai lalang itu bukan bicara mengenai jemaat atau skup jemaat saja, tapi skup hamba Tuhan juga, pendeta juga ada. Makanya nggak heran ada pendeta-pendeta sesat, ada guru-guru sesat. Apakah itu bukan lalang, saudara? Dan kalau ngomongin guru-guru sesat, pengkhotbah sesat, pendeta-pendeta sesat, pertanyaan saya, apakah mereka sadar mereka sesat? Kadang-kadang mereka juga nggak sadar yang mereka ajarkan itu salah. Tapi karena mereka memang DNA-nya iblis gitu ya, ya mereka terus kerjakan apa yang mereka lakukan. Khotbahin yang sesat lah, ngajarin yang sesat lah. Dan ini bahaya dunia di akhir zaman tuh ya seperti ini sebenarnya. Makanya saya mengajak kita semua untuk lebih bijaksana lagi dalam banyak hal, itu saudara ya. Jadi itu yang didapatkan dari perikop ini. Coba kita lihat tadi perikop sebelum, ada satu perikop kecil ya, 31 ini yang kelewat tadi karena kita langsung ada penjelasan gandum dan lalang. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan di dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi Yesus memang kepada orang banyak itu banyak mengajarkan soal perumpamaan. Hal kerajaan surga, kata Tuhan Yesus di ayat ini, seumpama biji sawi, kecil. Ya, kemudian ditaburkan orang di ladangnya. Dan memang meskipun benihnya itu kecil, tapi kalau dia tumbuh dengan bagus, ya, di tanah yang bagus, biji sesawi ini bisa mengeluarkan tumbuhan yang luar biasa, besar sekali. Ya, lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Bahkan begitu besarnya sampai carang-carangnya itu bisa tempat bersarang dari burung-burung. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin kita nggak punya biji sawi, ya, karena itu bukan tumbuhan khas Indonesia. Ini bukan sawi cesim yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau beli bakso, beli bakmi ayam, ada sayuran hijau. Bukan itu. Ini
jenis pohon yang lain. Ya. Dan Bapak Ibu lihat kalau di luar sana ada burung bersarang di pohon. Perhatikan pohonnya itu pohon kecil atau pohon gede. Biasanya pohon jambu, pohon rambutan, ya. Pohon-pohon yang besar-besar, pohon beringin. Nggak pernah kita lihat misalnya burung bersarang di tanaman aglonema kita, ya. Tanaman pakis kita, tanaman misalnya daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, bunga soka misalnya, bunga sepatu, nggak ada yang bersarang di situ, ya. Pasti di pohon-pohon yang besar-besar, yang kuat, yang burung tahu secara naluri bahwa kalau dia bikin sarang di situ, ya sarang itu kuat, nggak gampang digoyang-goyangkan oleh anak-anak gitu. Makanya kalau pohon belimbing, pohon jambu, pohon nangka, pohon durian, rambutan itu kan dahannya besar, batangnya besar. Itu kan nggak mungkin bisa kita goyangkan kecuali angin puting beliung, ya. Tapi kalau burung bersarang di pohon cabe, ya sebesar apa sih batang pohon cabe? Itu kita goyang, kita giniin aja ya rontok anaknya, telurnya pecah, ya. Burung juga punya naluri, bukan pinter ya, punya naluri. Yang dia lihat dari orang burung-burung lainnya, dan naluri dia sebagai seorang burung ketika mau bertelur, ya seperti itu. Jadi kerajaan surga tuh seperti itu, saudara. Kecil, kadang-kadang nggak dianggap sebelah mata. Tapi perhatikan, itu kan dampaknya luar biasa. Maka hari ini kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ya, mendapatkan kabar baik dari Tuhan, itu jangan dianggap sambil lalu. Firman yang kau dengar itu akan berdampak nanti. Tapi dari biji sesawi menjadi pohon yang besar tempat burung-burung bersarang di cabang-cabangnya, itu prosesnya waktu panjang. Maka jadi orang Kristen yang luar biasa bagi saya itu nggak seperti prosesnya semudah atau secepat membalikan telapak tangan. Butuh proses pendewasaan, proses pemahaman, sehingga kita sampai pada level yang baik. Jadi sabar, saudara. Tapi pasti akan luar biasa. Firman yang kau dengar, sesuatu yang kau imani dari Yesus itu akan berdampak nanti dahsyat di masa depan. Ya. Kemudian dalam perumpamaan ini juga Yesus mengumpamakan seumpama ragi yang diambil sejumput, ya, kemudian ditabur di terigu 3 sukat, dan akhirnya terigu itu, ya, yang berasal dari beberapa ratus gram itu, gara-gara ragi sedikit, kalau ketika diaduk akan menjadi khamir, dan nanti ketika dicampur minyak atau air sedikit diulenin bisa menjadi kenyal. Bapak Ibu atau ibu-ibu terutama yang mendalami dunia perkulineran, kue-kuean, tepung-tepungan tahu ini. Ragi sedikit saja bisa membuat terigu atau tepung itu menjadi khamir atau menjadi pulen atau ulen. Diulenin bisa jadi kenyal, dan dibakar, digoreng bisa jadi roti. Firman Tuhan juga demikian. Ragi aja di tengah dunia ini, meskipun kecil, kita akan bisa nanti menerangi dan menggaraminya. Maka don't worry, saudara. Jangan minder ketika kita merasa, kok saya cuma sendirian ya di komunitas ini. Di gereja ini kok saya cuma sendirian ya yang punya begini. Kalau kita benar-benar raginya Tuhan, kita akan bisa nanti mengkamiri semuanya. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau kita melayani, kok saya sudah melayani tapi masih gini-gini aja ya. Saudara setia aja dulu sama Tuhan. Ingat kau raginya Tuhan. Ya, tepung yang ngomongin dunia ini lambat laun akan dikamiri oleh kita. Asal kita ragi ini mau nyemplung dalam tepung, mau diaduk-aduk sama tepung, mau bergaul dengan tepung, mau berinteraksi dengan tepung, mau benar-benar berada di sekitar tepung. Maka ragi yang sedikit ini pasti akan mempengaruhi tepung. Ini yang saya kerjakan sehari-hari. Ya. Kalau ngomongin pelayanan, penginjilan di sekitar Serpong ya sudah agak sulit. Ya paling saya hanya bisa memindahkan antara orang Kristen yang satu yang sudah tenang di gereja lain ke gereja saya. Untuk mempertobatkan itu ya di Serpong ini gereja sudah banyak. Tetap tidak tertutup mungkin, tetap ada orang yang bisa kita layani. Tapi pelayanan secara masif sehingga penginjilan jalanan itu bisa mempertobatkan
ratusan ribuan orang itu ya menurut saya sudah agak sulit untuk hari-hari ini, meskipun tetap nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya punya teman punya pelayanan mujizat kesembuhan, dahsyat banget orang ini. Tapi ya setahu saya, seingat saya, sepemahaman saya, sepenglihatan saya, dia menyembuhkan orang yang bukan Kristen sekalipun dengan nama Tuhan, ya orang ini tetap tidak jadi Kristen, saudara. Sebab yang dicari cuma kesembuhan doang. Dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan itu free buat siapa saja. Ya. Tapi ya gerejanya gitu-gitu aja. Artinya populasi jemaatnya tidak bertumbuh signifikan. Tapi bukan berarti teman saya berhenti. Teman saya terus melayani aja. Sama seperti saya, saudara. Saya bukan orang yang punya karunia berlebih gitu ya, tentang mujizat kesembuhan. Tapi setiap kita kan punya kuasa itu. Saya lebihnya di pengajaran. Ya saya ngajar aja. Ya ngajar kalau di mimbar ya susah berkembang karena jemaat yang datang ya itu-itu aja, segitu-gitu aja. Maka dengan platform digital ini, ada di YouTube, ada di Spotify, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok, kita coba pelan-pelan mulai masuk. Supaya apa? Ya supaya semakin mengkamiri dunia di luar sana, atau paling tidak mengkamiri orang-orang yang beragama Kristen tapi belum Kristen benar di luar sana. Supaya pelan-pelan ada satu dua yang dipengaruhi jadi kamir, dan di tempat mereka masing-masing akhirnya jadi berkat buat lingkungannya, menjadi ragi juga bagi tepung-tepung bagi lingkungan di sekitar dia. Dan saya berharap itu, saudara, yang saya kerjakan di sini jadi ragi, mengkamiri saudara. Nanti kalau saudara sudah benar-benar bertumbuh imannya, jadilah ragi juga di lingkungan saudara, sehingga orang-orang terdekat saudara kini dikamiri juga. Nanti orang yang sudah dikamiri saudara, kita berharap one day mereka juga sadar mereka itu ragi. Mereka harus mengkamiri lingkungannya, sehingga ada efek domino yang terjadi. Saya mah nggak peduli saudara jadi jemaat doa apa tidak. Bukan itu isunya atau goal saya buat program ini, atau membangun pelayanan digital ini. Goal saya lewat pelayanan kami ini, saudara menjadi orang Kristen yang punya pemahaman yang benar soal Alkitab dan iman Kristenmu kepada Yesus, sehingga di tempat kau berada sekarang, kau melayani Tuhan dengan benar. Nah, kalau kita kerjakan dua hal tadi, ya, sama-sama, saya di lingkungan saya, saudara di lingkungan saudara, bukankah kerajaan Allah akan dirasakan sungguh baik oleh saya dan saudara? Dan pasti ada upahnya, saudara. Ya, kan kita adalah pelayan Tuhan. Tuhan kan lihat apa yang kita kerjakan. Tuhan pasti siapkan upahnya, karena Tuhan itu bukan tuan yang suka berutang sama hambanya. Dengan caranya yang ajaib, nanti ada aja pemeliharaan Tuhan atas kita dan keluarga. Dan inilah yang sebenarnya harus disyukuri. Bahwa kita yang melayani Tuhan, mungkin kita tidak dapat uang secara gaji, tidak dapat penghasilan yang tetap, tapi berkat Tuhan itu selalu ada buat kita dan keluarga yang kita cintai. Saya sudah dan berharap terus pemeliharaan Tuhan seperti ini dalam sisa hidup saya. Dan saya berdoa sungguh itu terjadi juga atas saudara di sepanjang hidup saudara. Semoga jadi berkat buat semuanya, dan kita sama-sama jadi orang Kristen yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, kita akhiri dulu di sini. Nanti sisa dari Matius 13 kita lanjutkan di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kebersamaan saudara. Saudara perhatikan, dengarkan omongan saya tadi, dikerjakan dalam hidup saudara, dan sama-sama kita melayani Tuhan di tempat kita masing-masing berada. Ya, kita jauh tapi kita sahabat. Kita jauh tapi kita sama-sama rekan sekerja Allah. Kita jauh tapi kita saling mendukung. Paling tidak mendukung dalam doa.
Gitu ya saudara ya. Terus dukung doa program ini. Semoga lewat program ini saudara yang sudah diberkati, lewat program ini ada orang lain juga yang diberkati ya. Jadi dukung pelayanan kami lewat doa paling tidak saudara, supaya apa yang saya kerjakan dan tim kerjakan The Warriors Digital Ministry ini bisa jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya buat kebersamaannya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Matius pasal 13. Doa kami, mampukan kami bukan jadi pendengar tapi jadi cakap, menjadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Haleluya.